Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, hari ini heboh kebakaran di gedung Kementerian ART BPN yang dibangun dengan pajak dari rakyat. Sementara PIK 2 pagar laut ini bukan dibangun menggunakan uang rakyat dan pajak dari rakyat, tetapi lebih kepada mengoceh uang pribadi para oligarki. Nah, kebetulan apa sabotase? Ini satu pertanyaan teman-teman. Karena memang kita sering sekali melihat fakta bahwa ketika ada satu kejadian, ya, tiba-tiba CCTV di lokasi dikatakan atau dibilang mati, dibilang nggak berfungsi, dibilang CCTV-nya nggak ada baterainya dan lain sebagainya. Ini sudah cara lama dan ini kita tunggu-tunggu gitu. Nah, terjadinya juga di waktu hari libur teman-teman, tengah malam pula gitu. Nah, bagi pecinta teori konspirasi, ini saatnya berspekulasi. Apakah ada hubungannya dengan pagar laut yang memang ditangani langsung oleh Menteri Nusron Wahid dan mendapatkan rating tertinggi di Kementerian Presiden Prabowo Subianto gitu. Menteri Nusron yang berani, ya, berujung pemecatan beberapa karyawan dan pegawai di dalam kementerian gitu yang terkait dan terlibat dalam proses kong kali kong pagar laut di Tangerang dan daerah lainnya gitu. Nah, apa malah ada puntung rokok barangkali yang bakalan jadi kambing hitam. Nah, kita berhak tahu teman-teman dan harus tunggu hingga siang hari ini. Dan yang terakhir, apakah CCTV rusak, ya? Apa tidak apa tidak gitu kan? Nanti ini akan ada jawaban yang pasti buat teman-teman semuanya. Tetapi di lingkungan Kementerian ART BPN ini sedang panas-panasnya, sehingga kemarin gitu saat ada seorang menteri ditanya wartawan soal kasus pagar laut usai melakukan rapat terbatas atau ratas bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri KKP ini menjawab dengan sangat enteng dan ini melukai hati masyarakat Indonesia gitu. Jawabannya seperti apa? Sekarang kan sudah LPG, masa pagar laut ditanya lagi? Nah, ini jawaban yang sangat menyakitkan teman-teman bagi masyarakat Indonesia secara umum dan juga bagi masyarakat Tangerang yang selama ini telah berjuang untuk mengembalikan hak mereka, kemudian juga hak nelayan dengan pagar yang sepanjang 30, sekian kilometer itu gitu. Nah, makin kelihatan juga nih permainannya gitu. Isu gas LPG itu sepertinya memang sengaja dihembuskan untuk menutupi kasus pagar laut yang hingga hari ini belum kelar, dan hingga hari ini Menteri Nusron Wahid terus berjuang untuk mempertanggungjawabkan tugas dan amanahnya dari Presiden Prabowo Subianto di tengah-tengah masyarakat yang benar-benar membutuhkan membutuhkan rangkulan dari para pemerintah dan yang sedang mengalami penindasan dari oligarki. Barang tentu kita lihat bagaimana sih faktanya, apakah ini kebakaran murni atau memang sengaja dibakar, atau memang hanya untuk mengalihkan isu yang kemarin juga sekarang kan besar-besar nih di KPK, kemudian di persidangan ada penyebutan si Sekjen PDI Perjuangan misalnya Hasto Kristianto yang bla bla bla, dan kita sudah pada tahu kemudian hari ini terjadi kebakaran. Nah, benerkah ini kebakaran yang murni, yang alami, atau memang sengaja diciptakan untuk mengeruhkan suasana dengan berbagai skandal, mega skandal di Republik Indonesia ini, mulai dari pagar laut, kemudian PIK 2, kemudian Hasto Kristianto dan lain sebagainya. Oke, kita lihat berikut ini teman-teman. Jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali. Namun sebelum saya ini jangan-jangan belum selesai. Ini gangguan audionya. Jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali. Saya gas LPG-nya semua udah dapat. Coba dicek. Soal update pagar laut sendiri bagaimana Pak? Udah selesai. Urusannya kan kalau soal pagar laut kan di ATM.
juga sempat mengatakan akan didenda sekitar juta per meter begitu. 18 juta. Ya, sudah ada update belum Pak? Belum. Sampai sekarang berarti belum ada denda yang diberikan Pak? Oh, ya, benar lagi lah mudah-mudahan. Kapan ada target nggak Pak? Target penyelesaian soal pagar laut gimana Pak? Segera mungkin. Sekarang kan udah LPG maksudnya. Berarti tadi sama sekali tidak dibahas ya Pak mengenai Kita pagar laut? bahas soal ini persiapan lebaran. Oh, makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat Bang Karni, sahabat-sahabat narasumber. Saya berterima kasih karena janji saya sejak Pak Prabowo dilantik saya akan diam, kuasa bicara. Nanti 100 hari kemudian baru saya bicara dan ini sesuatu yang istimewa Bang. Abang berhasil memanggil saya keluar untuk berbicara di proses 100 hari pemerintahan Prabowo. Tapi saya mau sedikit langsung agak keras saja. Sesuai fakta bahwa penyebutan kabinet Prabowo Subianto itu perlu dikoreksi Abang. Karena sejak awal semua publik disuguhkan oleh satu kompromi politik dengan tema melanjutkan. Jadi mungkin paling tepat itu kabinet separuh Jokowi, separuh Prabowo. Karena pembentukan kabinet itu sudah sangat jelas diisi oleh berbagai pihak, dari pihak geng Solo dan dari orang-orang terbaik yang memang dipilih oleh Pak Prabowo untuk melanjutkan kampanye-kampanye yang selama bukan hanya Pilpres kemarin, tapi sejak cita-cita Prabowo masih muda, pasca 98 masuk ke gelanggang politik, itu memang intensif menyuarakan kemandirian bangsa, persatuan nasional, kemandirian energi. Itu sesuatu yang bukan janji yang muncul pada 2014 atau 2019, tapi bergulir sampai pada akumulasi takdir politik menghadirkan ada perkawinan paksa antara komposisi kabinet yang disebut tadi, separuh Jokowi dan separuh Prabowo. Nah, kalau dalam konteks ini kita mau nilai, maka saya mencoba mengambil posisi kawan-kawan yang memang direkrut dari orang-orang otentik, sumber daya manusia yang profesional, atau keputusan politik moral yang memang benar-benar merekrut orang yang dekat dengan Prabowo, kita agak susah untuk menilai, Pak. Agak susah. Mereka sangat solid, sangat sungguh-sungguh bekerja, tetapi karena di dalam kabinet atau perahu itu masih ada peninggalan dari loyalis Jokowi, sehingga ketika ditanya bagaimana dengan kinerja kabinet ini, saya setuju dengan pendapat publik. Semua akan mengatakan bahwa bukan kinerja saja, masuknya geng Solo ke dalam komposisi kabinet Pak Prabowo itu problem utama. Dimulai dari Gibran, saya sebut saja mungkin Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, juga yang paling banyak disoroti publik misal Erick Thohir, Projo juga Budi Ari, dan lain-lain yang mereka sebut di berbagai kanal media sosial sebagai komplotan atau geng Solo. Nah, tinggal kita mau bedah malam ini, kalau saya diajak berbicara dari kelompok yang memang berjuang untuk mengambil alih kekuasaan dengan cita-cita membangun Indonesia dalam visi Pak Prabowo, saya tidak mau mengevaluasi mereka. Dan publik dalam posisi yang demikian. Tetapi kalau namanya geng Solo yang memang diselundupkan di dalam komposisi kabinet, bukan saja kinerja, sumber masalah. Sumber masalah yang menyebabkan ada semacam penyelundupan dan jebakan di dalam ruang bernegara, di mana para geng Solo yang ada dalam struktur kabinet itu berusaha untuk terus-menerus mengarahkan Prabowo
agar tidak agar gagal dengan visi dan misinya. Itu bisa kita lihat Bang Karni. Misal dalam yang tadi disebut di awal, soal pagar laut. Bagaimana perintah yang sangat terang dan jelas dilakukan oleh Pak Prabowo, tapi hambatan itu justru datang dari geng Solo. Kelompok loyalis Jokowi. Misal Menteri Kelautan, itu tampak disoroti. Misal vakumnya tokoh komandan utama desentralisasi atau Depdagri Pak Tito Karnavian nyaris tidak menunjukkan reaksi kepatuhan terhadap keinginan dan kesungguhan dari sikap Pak Prabowo Subianto. Jadi ini berbeda dengan situasi sebelumnya. Kalau kita mau evaluasi, misal disebut kabinet Jokowi pada waktu-waktu sebelumnya, maka ruang objektivitas itu lebih mengarah kepada satu komposisi organisasi di pusat kekuasaan yang dialamatkan kepada komando khusus atau komando full Jokowi. Tapi kalau sekarang ini agak susah. Dicemari, dikotori, distorsi. Kata kabinet itu terdiri dari dua kata yang saling berhadap-hadapan, walaupun terlihat senyap, tapi tampak jelas saling berbenturan. Antara Pak Prabowo di satu sisi dengan sahabat-sahabat kami yang mungkin punya semangat reformasi, kawan-kawan yang profesional, itu berdiri di sana sungguh-sungguh ingin menjalankan cita-cita, misi, keinginan, ketulusan Prabowo Subianto. Tapi lagi-lagi hambatannya, saya kembali lagi, datang dari kubu Pak Jokowi, geng Solo. Ini satu realitas politik yang tidak bisa dinafikan. Jadi saya persingkat sedikit tadi di awal, tidak bisa disebut kabinet Prabowo dan kabinet Jokowi. Itu sebagai pengantar. Masuk kepada pemahaman soal positioning kabinet yang diharapkan bekerja kepada rakyat, ini bisa dilihat dari berbagai dimensi. Misalnya dari perspektif kehadiran partai politik dengan keterwakilan di DPR, sampai hari ini belum ada rekomendasi. Belum ada satu partai politik mengeluarkan satu pandangan tertulis, statement terbuka yang bisa dipertanggungjawabkan di ruang publik melalui satu kesimpulan yang objektif. Apakah kabinet Pak Prabowo ini sudah bekerja maksimal di 100 hari ini sehingga memberi harapan kabinet ini dipertahankan atau nanti diresafel? Nyaris tidak ada. Padahal di luar partai politik kita sebagai rakyat sudah sangat terang menghendaki sikap tegas, keyakinan yang kuat dari partai-partai koalisi yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto untuk sisa 3 bulan yang dijanjikan oleh Pak Prabowo, yang disampaikan Pak Prabowo, kasih waktu 3 bulan. Kami berharap dari waktu sekarang, jangan menunggu lagi. Orang-orang yang saya sebutkan namanya itu berani di non-job saja, karena hampir semua itu memberi isyarat yang kuat. Sebenarnya mereka mau mundur. Cuma kalau mereka mundur nanti dianggap pembangkangan terhadap kekuasaan dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat gelagat dari Budi Ari dan kawan-kawan itu, sebenarnya cepat ditangkap oleh Pak Prabowo untuk mempercepat reshuffle kabinet. Dengan mengambil posisi diamnya partai politik, itu syarat yang kuat. Mereka tidak bisa memberi laporan apapun yang berhasil dan apa yang gagal. Masih kepada komposisi, masih kepada struktur, belum kepada misi program kerja itu sendiri. Selain itu kalau dilihat dari perspektif kebutuhan persatuan nasional, saya setuju dengan Bang Karni. Tidak bisa dibantah, untuk pertama kali presiden dengan dinamika stabilitas politik yang sangat hebat. Saya harus mengakui itu. Sejak Pak Prabowo terpilih membentuk kabinet dan bekerja 100 hari, stabilitas politik dan keamanan nasional sangat luar biasa bagus. Berbeda dengan Jokowi.
2014 ketika terpilih, goncangan di mana-mana. Protes di mana-mana. Masuk ke 2019 pun demikian, lebih parah lagi. Pertumpahan darah di beberapa wilayah. Tetapi untuk Bapak Prabowo Subianto, kita harus berbesar hati dan jujur mengakui, untuk pertama kali di era pemerintahan reformasi, bukan hanya Jokowi, tapi SBY juga gejolak. Pasca disebutkan menang membentuk kabinet, itu ada gejolak, gangguan stabilitas. Tapi Pak Prabowo mencetak satu wilayah kesejukan dan membangun harapan yang begitu kuat bahwa lahirnya, terpilihnya, terbitnya kepemimpinan Prabowo diikuti oleh realitas politik keamanan yang sangat baik, aman, tentram, dan lain-lain. Tidak bisa dibantah itu. Kedua, di sisi dimensi ekonomi, gerakan cepat Pak Prabowo memangkas keuangan, khusus APBN, yang memberi harapan kepada rakyat, gambaran kepada rakyat bahwa Pak Prabowo ingin efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Itu terlihat. Kalau kita lihat Jokowi 2014, 2019 nggak dipangkas. Justru membentuk tim untuk memburu semua peluang yang hari ini meninggalkan warisan rantai korupsi yang sangat ganas. Tetapi dalam 100 hari ini terlihat gambaran jelas APBN kita yang disandra hampir 10 tahun oleh rejim Jokowi berhasil diselamatkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Ketiga, berbicara tentang pola hubungan atau relasi yang menjadi masalah turun-temurun sejak Indonesia merdeka sampai sekarang disebut oligarki. Saya setuju dengan Bang Karni Ilyas. Ada satu psikologi yang dikirimkan secara jelas oleh Pak Prabowo melalui insiden pagar laut. Di sana jangan dilihat sebagai kumpulan bambu-bambu, masalah yang sederhana, sengketa tanah biasa, tidak. Masuknya sikap moral politik Bapak Prabowo Subianto dengan memerintahkan Angkatan Laut bersama rakyat, bersama DPR. Bahkan hadir tokoh yang dekat dengan Pak Prabowo, Mbak Titi, itu mengirim pesan yang tersirat seolah-olah, saya pribadi menangkap, hei rakyat Indonesia, saatnya gunakan kepemimpinan saya ini, bersama kepemimpinan saya ini, untuk mengevaluasi ketidakadilan akibat kesalahan kemesraan oligarki dengan kekuasaan. Pukulan ini sangat telak menghantam jantung Jokowi dan kemudian menggiring publik melihat bahwa 10 tahun ketidakadilan, pola hubungan oligarki dan kekuasaan Jokowi bisa diakhiri dengan simbol pagar laut. Memberi kenangan kepada kita kalau rakyat hanya yang punya modal itu adalah bambu runcing, maka bersama keberanian Bapak Prabowo Subianto ada langkah-langkah tegas mengakhiri kemesraan yang culas, penuh kerakusan dan lain-lain. Jadi soal pagar laut ini jangan dilihat sengketa tanah. Tetapi kita juga berharap sikap tegas Pak Prabowo ini diikuti oleh kawan-kawan menteri di dalamnya. Misal Noel terlepas dari bidang di tenaga kerja, tapi secara moral kamu sebanyak keluar, bangga. Ini semangat 98. Berdiri di sana Noel dan kawan-kawan yang sungguh-sungguh membela Pak Prabowo, memperkuat pesan bahwa masalah ketidakadilan ini sudah berada pada nadir yang sangat menakutkan, eskalasi yang sangat menakutkan, dan pertarungan inilah saatnya di 100 hari kepemimpinan Prabowo Subianto. Masalah makan siang gratis, publik berharap tidak ada hambatan dari rekan-rekan di internal kementerian, harus solid untuk mewujudkan janji makan siang gratis. Terus kemudian di ujung pembicara saya mau mengatakan ini Pak Karni, makan bergizi gratis, non serangga.
ada satu dimensi terlepas dari pro kontra mengevaluasi soal berhasil tidaknya kabinet Prabowo, yaitu dimensi geopolitik. Pada perspektif ini, semua pihak harus berhati-hati. Terlebih Bapak Prabowo Subianto mengukir satu sejarah, merubah arah afiliasi politik internasional dengan membawa Indonesia ke pangkuan BRICS, Rusia, India, China, Brazil dan lain-lain. Satu afiliasi politik yang menggemparkan dunia, mendapat respon positif dari negara-negara berkembang, dari negara-negara yang bergabung di kelompok BRICS. Kehadiran Indonesia akan mendukung, akan mempercepat perubahan peta politik pada kawasan Asia Tenggara. Itu saya ikuti hampir seluruh podcast memuji langkah yang sangat fenomenal yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Tentunya ini akan bisa menimbulkan dua faktor. Faktor pertama, pilihan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah pilihan yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia yang sangat menginginkan bahwa bangsa ini harus berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain, dan mereka berharap masuknya Pak Prabowo ke BRICS adalah peta jalan yang sangat konkret untuk menguji kemampuan Prabowo yang bukan hanya berkapasitas sebagai presiden, tapi punya visi besar, misi besar sebagai pemimpin di Asia. Pada dimensi ini sangat menarik dan membuka juga sekaligus ruang kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin dengan Prabowo Subianto. Saya sebut geng Solo. Ini kalau ada terjadi tafsir bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi itu ketegangan yang serius, maka pada dimensi geopolitik ini pintu masuk. Tapi sampai sejauh ini saya melihat nyaris tidak ada satupun peluang manuver dari kelompok-kelompok yang ingin merongrong kekuasaan Bapak Prabowo Subianto. Tapi dimensi geopolitik ini harus kita gali, Pak. Karena hampir semua peristiwa politik mutakhir terjadi di dalam negeri tidak lepas dari perspektif, dimensi, aspek geopolitik. Terlebih